Ya, Baron Islam Cuman Karistin. saya, Ya, oh, bukan Islam aku. jadi Baron apa Karistin? Iya, Bang. Iya, Islam Karistin Baron. Oh, ih, bukan Islam. Kok malu kok? Islam Karistin. Apa itu? Oke, Bang Faruk bikin surat rujukan dulu ya. Karena nggak bisa, Bang Faruk ini tidak bisa menangani Iya, iya, apa. ini. Wah, Ini. saya bikin surat rujukan dulu. Kamu langsung ya kepada Bapak ya. Karena apa peralatan prakteknya Bang Faruk tidak memadai untuk menyembuhkan kamu ya. Ya, Baron ya. Nanti ditunggu ya. Nanti Bang Faruk kirim melalui DM ya surat rujukan kepada Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Suhana. Enggak, dia oten itu Bang. Dia oten. Kalau dia ateis, tidak mungkin dia memiliki kebencian begitu terhadap Islam. Dia oten itu. Kalau ateis ini bersih, dia gimana ya? Ateis ini netral dia. Tidak benci ke sana, tidak benci kemari, tidak. Karena ateis ini kan hanya mengikuti prasangkanya saja. Kenapa dia itu? Kebencian dalam hati mereka, Kak. Dan itulah wujud dari kasih ya tadi. Itulah wujud dari kasih. Jadi ketika mereka mengatakan kami ajaran kasih, bullshit. Belum pernah kutemukan oten yang menunjukkan ajaran kasihnya di sini, gak ada. Ya Baron, ditunggu aja ya surat rujukan ya dari Bang Faruk untuk Bapak ya. Jangan naik lagi ya Dinda Baron ya. Kamu itu udah parah. Ya, dari beberapa detik berbicara dengan kamu, Bang Faruk dapati ternyata LCD-mu udah kena Baron. Ya. Bang Faruk nggak punya spare part LCD ya. Ya udah kena LCD-nya. Ke tempat Bapak kurasa sudah ada, tempat Bapak itu ada LCD. Ya ada spare part LCD-nya ya. Karena saya dapati ya sebagian dari LCD inimu tidak bisa menangkap perkataan orang lain. Nah, ditakutkan LCD inimu yang lainnya sudah rusak juga. Sebab itu bisa nikah di gereja ya, iya Bang. Mereka itu bebas tanpa aturan, bebas, lepas, meninggal mimpi masuk surga. Tidak oten. Bebas berbuat, bebas berkata, dosa ditebus, meninggal masuk surga. Umat yang luar biasa. Bahkan Bani Israel saja, di mana para nabi banyak dari keturunan mereka, nggak berani berprinsip seperti itu. Bani Israel loh, nggak berani Bani Israel mengatakan dosa kami sudah ditebus, kami pasti masuk surga. Nggak berani Bani. Tapi oten luar. Wong Sukijo, selamat bergabung. Islam Ya, Kristin. selamat bergabung, Pak Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Wong, ada disampaikan. Waalaikumsalam. Ya, saya hanya mungkin selama ini hanya menonton. Tetap semangat semua api-api di daerah mana saja, terutama Bang Faruk. Saya salut yang istilahnya mungkin mualaf, tapi semangat berjuang untuk melanjutkan di Islam ini. Semangat benar-benar. Pokoknya semangat terus. Saya kasih support terus. Siap, Masya Allah. Apa Pak? Apa Bang Faruk itunya? Dong gitu. Cain dong. Oh iya, cair dong. Siap. Semangat terus aja Bang Faruk. Makasih. Saya turun aja. Syukur Bang. Siap, Iya, saya Bang. menyimak aja. Allah khayr, Masya Allah.
Ya, jadi menjadi seorang apologet itu sebenarnya teman-teman panggilan. Ya kan, panggilan. Bagaimana kami bisa berdiam diri ketika para misionaris ya dengan liciknya mereka gitu loh. Membujuk, merayu, menipu saudara-saudara muslim kita supaya murtad. Mereka mempelintir bibelnya sendiri dengan berbagai macam trik-triknya mereka. Ada dari mereka datang bawa beras, bawa mindomi, bawa sembako. Ada dari mereka datang kepada saudara-saudara muslim kita dengan lisan yang manis tapi penuh dengan kekejian. Yang kedua, bagaimana kami tinggal diam sementara para misionaris dengan segala apa yang mereka miliki dan juga apologet oten ya dengan narasi-narasi mereka berupaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dengan menebarkan fitnah terhadap Quran, dengan mempelintir ayat-ayat Quran, bahkan kejinya mereka lagi merubah terjemahan Quran dari PDF yang mereka buat gitu loh. Bagaimana kami mungkin diam? Tujuan mereka untuk menjauhkan umat Islam dari Quran. Ketika kalian jauh dari Quran ya, maka hidup kalian itu sudah diambang kemurtadan. Kalian akan berkata berbuat sesuka kalian. Kalian tidak percaya lagi kepada Al-Quran. Nah, di saat itu mereka akan datang. Mereka akan datang menawarkan ya iman yang amburadul itu kepada kalian. Kalian murtad. Yang ketiga, mereka melemparkan dan melontarkan fitnahan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Supaya kalian benci kepada Nabi. Mereka mengangkat kisah hidup Nabi ya, di mana ketika dia hidup di zaman itu dan orang-orang yang hidup di zaman itu tidak menganggap itu sebuah aib. Apa yang dilakukan Nabi pada masa itu tidak dianggap sebagai aib, karena itu hal yang sudah lumrah pada masa itu sudah dilakukan. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan itu, nabi-nabi terdahulu pun melakukan itu, dan umat-umat terdahulu pun melakukan itu. Sementara kalian sendiri nggak tahu ya, Nabi Muhammad SAW itu budi pekertinya itu agung, tertulis dalam surah Al-Qalam ayat 4. Dia mendapatkan legalitas. Gini aja kita teman-teman ya, logikanya gini teman-teman ya, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, lalu pimpinan perusahaan itu mengatakan kepada semua karyawan bahwasanya si Faruk ini adalah karyawan terbaik. Ketika ada orang karyawan lain yang memburuk-burukkan Bang Faruk, apakah keburukan yang dilontarkan kepada Bang Faruk itu berpengaruh terhadap diri Bang Faruk? Seharusnya tidak. Dan ketika kalian karyawan juga, kalian mendengar ketika aku diburuk-burukin gitu loh, mengatakan aku begini dan begitu, harusnya kalian nggak usah percaya. Jangan percaya lagi dengan fitnahan yang dilontarkan terhadap Bang Faruk ketika kalian mendengar. Karena apa? Kalian sudah mendengar langsung pimpinan perusahaan mengatakan bahwasanya saya ini karyawan terbaik. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mendapatkan legitimasi dari Allah langsung. Allah memuji budi pekertinya Nabi. Dikatakan budi pekerti yang agung. Agung itu derajatnya di atas suci. Agung itu derajatnya di atas suci. Tidak ada seluruh para nabi ya yang pernah diutus oleh Allah dikatakan memiliki budi pekerti yang agung. Tidak ada. Tahu kalian karena apa? Karena hanya Nabi Muhammad SAW lah yang ketika diutus menjadi nabi dan rasul, dia tidak meminta azab terhadap kaumnya. Waalaikumsalam. Dia nggak minta azab. Nuh minta adab kepada Tuhannya ketika umatnya mendustakan dia. Bahkan dia mengatakan, meminta kepada Tuhannya supaya jangan menyisakan satu orang pun di antara mereka. Lut, dia juga yang meminta adab kepada Tuhannya untuk kaumnya. Hampir seluruh Musa juga meminta adab untuk kaumnya ketika kaumnya didapati menyembah berhala ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Musa yang meminta, pisahkanlah mereka di antara kami. Hingga akhirnya turun aturan supaya mereka saling membunuh. Orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, patungan sapi itu saling membunuh. Tapi Nabi Muhammad SAW sedikit pun dia tidak minta azab terhadap kaumnya dan umatnya. Bahkan ketika dia dilempar di kota Taif, ya,
pelipisnya ini berdarah, dia tahan darahnya supaya jangan jatuh ke tanah. Karena apa? Ketika darah dari Nabi Muhammad SAW jatuh ke tanah, menyecah pada tanah, habis. Dia tahu itu ditahannya. Lalu datang malaikat Jabbal menawarkan kepada Nabi, perintahkan kepada aku, akan kulemparkan gunung ini kepada orang Taif. Apa kata Rasul? Jangan, kata Rasul. Aku masih berharap anak keturunan mereka kelak akan menjadi pengikutku, kata Nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan legalitas ya dari Allah, dinyatakan memiliki budi pekerti yang agung. Dan dalam surah Al-Adab 21 begitu juga. Ya, Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, begitu luar biasanya ya akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang disampaikan Allah. Masih percaya kalian ketika mulut pemakan B2 memfitnah Nabi Muhammad SAW? Nabi percaya kalian mulut pemakan B2, mulut penyembah anak manusia, mulut penebar fitnah, mulut manusia keji, daripada apa yang disampaikan Allah kepada kalian yang tertulis dalam Al-Quran? Coba berpikirlah kalian. Kalian belum lagi dihadapkan pada fitnah Isra dan Miraj. Belum lagi dihadapkan dengan fitnah itu. Belum lagi dihadapkan dengan ujian itu. Tapi sudah ada di dalam hati kalian keraguan-keraguan ketika orang memfitnah Nabi. Sementara yang berkata ini, orang yang memfitnah Nabi Muhammad SAW tidak lebih baik hidupnya. Bahkan nasabnya ini pun nggak diketahui. Bisa jadi nasabnya ini nyambung kepada penjajah. Nasabnya sampai kepada penjajah. Perkataannya. Yang kedua, orang-orang yang memfitnah dan memburu-burukan Nabi Muhammad SAW, fisiknya dia lebih buruk daripada Nabi Muhammad SAW. Dari fisiknya itu tidak bisa menandingi Nabi. Tidak ada manusia di atas bumi ini ya yang menandingi Nabi Muhammad SAW dalam hal fisik, ketampanannya, ya, proporsionalnya tubuhnya. Sampai-sampai dikisahkan musuhnya aja pun cinta kepada dia. Musuhnya begitu nengok Nabi teduh hatinya. Kenapa? Luar biasa tampannya Nabiku. Luar biasa. Begitu loh. Poligaminya. Di Islam lah satu-satunya agama ya yang mengarahkan cukup satu istri. Dan Nabi kami bukan satu-satunya yang poligami. Salomo berapa istrinya? Daud berapa istrinya? Yesus berapa istrinya? Berapa istrinya? Kenapa? Ya, kenapa kalian tolak itu? Kitabnya Injilnya Barnabas, Injilnya Maria. Kenapa? Kalian nyatakan itu apokrifa. Kenapa? Keinginan kalian itu yang gangga aja kalian. Ada seorang laki-laki umur 33 tahun tapi nggak kawin-kawin. Kan pertanyaan itu, normal nggak? Normal nggak? Kalau ada kawanku umurnya udah 33 tahun nggak pernah aku tahu dia dekat sama perempuan, ya ngeri aku dekat dia, ngeri. Jangan-jangan belok kan? Makanya dia nggak kawin. Laki-laki yang tidak menikah rata-rata ada masalah dalam dirinya. Ada masalah, nggak percaya kalian? Ada masalah itu dalam dirinya, ya. Dikasihkan dia perempuan dia nggak mau, tapi dikasih laki-laki kekar, mau ditunjukkan laki-laki berotot, lebih mulia lah poligami daripada homreng. Ini di mana kalian? Ketentuan poligami atau ketentuan homreng? Nggak aja.
Tidak ada yang bisa menandingi Nabi kami, Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Kalau nggak percaya, naik. Bandingkan Yesusmu dengan Nabi Muhammad SAW, naik. Bang Alfian, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Alfian. Bang, boleh nanya Bang? Aduh, yang nanya ke saya di GJ Bang. Ini Bang, saya mau tanya Bang. Ini kan di dalam kita yakin bahwa Isa akan turun pada saat Dajjal untuk menghancurkan Dajjal. Nah, saat ini dijadikan bahan untuk sebagai pembenaran Yesus sebagai Tuhan. Lu bilang begini Bang, loh kenapa bukan Nabi Muhammad yang turun, kok Nabi Isa yang turun? Jadi sehingga diambil kesimpulan bahwa betul-betul bahwa Nabi Isa itu penyelamat Bang. Gimana tanggapannya Bang? Saya Islam Bang. Jadi gini Bang, kenapa bukan Nabi Muhammad SAW yang turun? Karena Nabi Muhammad SAW beserta para nabi-nabi lainnya selain Nabi Isa alaihissalam sudah selesai tugasnya. Sudah selesai. Apalagi Nabi Muhammad SAW, satu-satunya nabi di mana ajarannya dijaga kemurniannya dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh gini analogi teman-teman. Ya, kita pergi ke suatu tempat, contoh kayak aku sama Bang Alfian pergi ke Pekanbaru. Ya kan, dari Jakarta ke Pekanbaru, udah dari Pekanbaru kembali ke Jakarta. Ternyata penyampaianku dan penyampaian Bang Alfian ya ada yang dipelintir. Penyampaian Bang Alfian lah yang dipelintir, sehingga ketemu kita yang ngutus kita ini presiden misalkan Bang. Aku dan Bang Alfian pergi ke Pekanbaru diutus untuk menyampaikan satu hal. Sudah sampai kita ke Pekanbaru, kita sampaikan ini apa yang jadi amanat dari Bapak Presiden. Pulang kita ke Jakarta, sampai di Jakarta terdengar syiar kabar bahwasanya apa yang kau sampaikan itu dipelintir sama orang Pekanbaru gitu loh. Yang akan diutus Bapak Presiden kembali ke Pekanbaru saya atau Bang Alfian? Coba dijawab Bang Alfian. Yang diutus kembali oleh Bapak Presiden ke Pekanbaru saya atau Bang Alfian? Saya Bang, saya di Bang Alfian. Kenapa? Omongan Bang Alfian yang dipelintir sama orang Pekanbaru, utus kembali ke sana. Aku nggak lagi karena sudah selesai gitu loh. Aku nggak kena fitnah. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia yang kena fitnah. Dia yang kena fitnah. Dikatakan dia anak zina. Dikatakan dia Tuhan itu sendiri. Maka dia akan turun ke dunia ini nanti. Turun lagi dia nanti untuk menegakkan yang hak. Ketemulah nanti dia sama Oten, turun nanti ke dunia, jumpain Oten. Nah, siapa yang bilang aku Tuhan? Siapa yang bilang aku Tuhan? Siapa aku yang bilang aku Tuhan? Si Bom Bom. Kau Bom Bom? Iya, kau tepat. Mau Edis? Kau bilang aku Tuhan? Iya, kau tepat. Kau bilang aku Tuhan? Huh? Si Lucky Xiaoming. Kau Lucky Xiaoming, kau bilang aku Tuhan? Iya, kau tepat. Dibal-bali orang itu semua. Aku udah bilang sama kalian, kata dia. Yang tertulis dalam Matius 7 24 sampai 25, 24 iya 23 sampai 24. Orang-orang yang manggil aku Tuhan ku usir. Dia si pembuat kejahatan. Dan kitab Yohanes mengatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, yang nggak percaya aku manusia dia si penyesat dan antikristus. Kau bilang kau lah aku Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5:37, aku udah bilang aku utusan. Kapan pula aku bilang diriku Tuhan? Kapan pula aku minta kepada kalian, menyeru kalian untuk menyembah kepadaku? Aku menyeru kalian untuk menyembah kepada Tuhan Allah. Kalian nggak baca dalam Markus 12 nomor 29 katanya. Habis mereka semua Bang, karena sakit hatinya mereka. Ternyata apa yang dituhankan mereka itu adalah salah. Mereka berbelok kepada Dajjal.
Tadinya mereka menunggu menanti-nanti kedatangan dari Yesus. Ternyata Yesus datang, kecewa mereka karena Yesus menyatakan dirinya bukan Tuhan. Berbeloklah nanti oten-oten ini jadi pengikutnya Dajjal. Makanya Nabi-Nabi terdahulu, khususnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi itu paling menanti-nantikan Nabi akhir zaman. Paling dinantikan mereka sudah tahu akan datang Nabi akhir zaman, ditunggu sama mereka. Gitu loh. Tapi ketika turun ternyata bukan dari Bani Israel, bukan dari garis keturunan Yahudi, dari Arab. Kecewa mereka, maka mereka berdiri di barisan orang-orang yang berupaya memerangi Nabi. Begitu pada kenyataannya. Makanya saya bilang adik-adik Kristen, gunakan ini. Tidak ada dalil yang kuat menyatakan Yesus itu Tuhan, tidak ada. Di dalam riwayat dikatakan dia akan mematahkan salib. Tergenapilah nanti di situ surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bi rabbik fasabbih apa ujungnya apa teman-teman? Lupa pula aku, coba kita buka ya. Iya, fasabbih bihamdi rabbika. Loh. Itu luar biasanya Quran ini ya. Jarang dibaca, lupa kita jadi teman-teman. Ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini nanti yang menggenapi Nabi Isa ini. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Berbondong-bondong ya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Itulah alasannya kenapa salib terpatahkan. Berpatahkan salib, berbondong-bondong orang-orang yang ditetapkan hidayah atas dia terkejut. Rupanya dia bukan Tuhan. Waktu itu masih diterima taubat, sebelum matahari terbit dari barat. Mereka mengikuti Isa, lalu Isa menggiring mereka kepada Imam Mahdi. Jangan lagi kau mengarah kepada aku, ikuti Mahdi, kata dia. Karena apa? Syariat yang berjalan adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Oke Bang, terima kasih penjelasannya. Saya undur diri dulu, mau lanjut kerja. Siap Bang Alfian, makasih banyak Bang ya. Ya, salam dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kalian nanti, turun Yesus ke dunia ini, selesai kalian. Ya selesai. Dia udah nyampaikan kan, kalian akan diusir sama dia. Dikatakan dia si pembuat kejahatan, selesai kalian. Kalian akan jadi umat yang patah hati. Kalian berharap ketika dia datang, dipeluknya kalian, dibawanya kalian ke surga, mimpi. Mimpi kalian yang akan diusir sama dia. Sementara kami umat Islam ya tetap menjadi umat terbaik. Itulah alasan. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun lagi nanti ke dunia ini, dia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Imam Mahdi. Bahkan dia nggak berani mengimami umat Islam untuk sholat, nggak berani dia. Dia akan tunjuk Imam Mahdi setelah dia turun dari Menara Putih. Mahdi menawarkan dia menjadi imam sholat. Riwayat mengatakan sholat asar itu kali pertama kali ya, riwayat lain mengatakan sholat zuhur. Imam Mahdi menunjuk dia untuk menjadi sholat, memimpin sholat. Yesus mengatakan ya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan la, kata dia la, silakan.
ditunjukkan oleh Nabi. Tafadhol, kata dia. Imam Mahdi yang memimpin dia sholat. Dia akan mengikuti syariat dari Nabi Muhammad SAW. Dialah yang akan memerangi Dajjal dengan Yahudi dan oten-oten. Di belakang ya Dajjal siapa? Oten-oten. Terbukti kenapa? Lihat teman-teman, pendeta, jika dia mengklaim dirinya bisa mengobati melalui pengurapan, jalan kesembuhan, itu dia percaya, gitu loh. Nanti begitu dipegang dia kata, iya aku udah sembuh, katanya. Gitu. Adapun Islam yang mau berobat kepada pendeta penipu kayak gitu, itu longor. Fitnah Dajjal nanti jauh lebih luar biasa. Jauh lebih luar biasa fitnah Dajjal. Orang mati dibangkitkannya, bukan satu. Dibangkitkannya, padahal itu adalah Sibilis yang menyerupai dari sosok yang bangkit itu. Sibilis luar biasa, ngikutlah oten, kena rasu siapa aja sependeta apa Rusdi Rasudi aja udah kena oten. Kalau sakit ke dokter kau. Si Rasudi aja di sininya itu gak ada rambut, nggak bisa ditumbuhkannya rambutnya. Ya dong Pak tua. Tapi itu ke dokter, jangan melalui zaman kesembuhan. Itu mainan anak kecil itu. Itu mainan kita untuk kecil, dimainkan sama dia. Cuman bedanya waktu kecil aku mainkan itu dapat hiburan. Kalau dia si Rasul itu, mainkan itu sekarang dia cair, dapat duit dia. Itu dia. Dajjal nanti lebih parah dari situ, lebih ngeri dari situ, nggak ada apa-apanya lah dia. Ngikutlah kalian. Nah ketika Dajjal turun nanti, kita diperintahkan jangan keluar rumah, berdiam kita dalam rumah sampai ajal datang menjemput kita. Dan kita sudah training ya untuk menghadapi Dajjal, bukan menghadapi mendatangi dia, tidak. Dengan kita berdiam diri dalam rumah, sudah training kita. Trainingnya apa? Puasa di bulan Ramadan. Umat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran dari Nabi Muhammad SAW, dia akan mengurung diri dalam rumahnya. Meskipun di luar katanya Dajjal memberikan stok makanan yang banyak, minuman, kemewahan, umat Islam yang istiqomah dia tahu itu Dajjal. Dia akan berkurung diri, dikunci rumahnya. Dan berpuasa dia. Sampai kapan bukanya? Puasa di dunia, berbuka puasa di surga. Ya itu kalau punya kemampuan bang. Kalau punya kemampuan, makanya teman-teman, nubuah dari Imam Mahdi itu diikuti, dikaji teman-teman. Ya dikaji. Karena apa? Ketika nanti Imam Mahdi turun, ya kan, turun nanti Imam Mahdi, kita hukumnya wajib berbaiat kepada dia. Bagi yang tidak mampu untuk mendatangi dia. Karena gini teman-teman. Bentar ya, aku cari akun dulu ya. Cium tangan. Kalau cium di di sini dulu. Enggak, ke situ dulu biar percaya, jangan ke sama Rasul. Nah, percaya enggak? Oke, Yohanes berapa? Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Yohanes 11 25. Coba aku baca. Apa jawab Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa yang percaya kepadaku ya akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup Baik, pertanyaan saya, itu barangnya siapa maksudnya? apa? Barangnya siapa maksudnya? Barang. Iya. Maksudnya barang apa? Maksudnya barang apa? Abang tadi bacanya barang siapa? Aku tanya barangnya siapa lah. Tadi Itu bilang barang abang siapa? tadi di mana tertulis Yesus itu yang bisa hidup sendiri, bilang abang tadi kan? Bangkit sendiri, Mana? mati. Mana ada barang? Itu jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit sendiri, bukan kayak zombie bilang abang. Iya, dia nggak bangkit sendiri, makanya kita baca. Udah Ini tertulis ini tentang- bang, akulah Ini kebangkitan dan tentang- hidup. Ya, ini kan tentang dia membangkitkan Lazarus, tentang kebangkitan Lazarus. Dia yang membangkitkan karena kehendak Tuhannya. Itu loh. Iya, sama juga dengan kepribadiannya bang. Dia mati pun dia akulah kebangkitan dan hidup. Dia yang menguasai, mengendalikan apanya, kehidupan kepribadian dia. Itu di background abang itu gak ada suara berisik, bisa apanya pindah nggak? Kita lagi live di YouTube juga soalnya. Boleh minggir nggak? Tunggu. Atau TV-nya dimatiin? Supaya enak, suaranya clear, jelas ya. Masa dibilangnya Yesus bangkit sendiri kayak zombie? Macam mana? Kan dia nyamainnya ini. Tapi tadi dia udah kena ya, teman-teman semuanya, Hagi Faruk. Dia setelah membaca Matius 20 nomor 19, dia mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Bukan disalib akan bang, menyerahkan bukan dia. disalib. Yesus disalib, bukan ada bilang yang nggak salib. Dia sendiri yang berkata, dan mereka akan menyerahkan dia, bukan menyerahkan aku. Iya, jangan bilang Siapa? abang Yesus nggak disalib. Oh, memang tidaknya. Disalib Yesus. Cuma Itu kan perkataannya tadi dia itu nggak tahu kita peceman apa yang bilang abang itu. kan masih belum tahu, jangan jawab dulu. Dia itu siapa itu? Coba Hagi Faruk, coba telah bener-bener Matius 20 nomor 19 itu. Apakah Yesus menyatakan diserahkan dirinya atau menyerahkan dia? Bukan Yesus. Sudah masuk ini barang. Dia bilang tadi udah barang siapa ini, nggak tahu nih barang siapa. Kata dia di situ berarti merujuk kepada orang ketiga gitu kan, bang, kan gitu kan? Iya betul, tapi nggak ngerti dianya. Kepada si sosok, bukan merujuk kepada orang yang berbicara gitu tuh. Iya, dia pengen kali Yesus itu dibunuh. Cair bro. Diberkatilah kau Allah. Jadi intinya Kang Dito yang tadi itu dia bisa hidup mati bangkit sendiri, tidak zombie kayak bilang abang. Iblis pun juga bangkit bang, samanya saja. Bangkit dia udah di mana sekarang, dia bukan di atas, di neraka. Siapa? Iblis. Mana ada? Doubling suaranya di atas kok. Suaranya doubling loh. Kok bisa gitu ya? Tadi ya doubling. Ini kok jadi doubling suaramu? Coba di mute dulu bentar, Dinda Toto. Di mute dulu bentar. Mungkin ada masalah itu sama jaringanmu. Doubling, tadi nggak doubling. Oke, kita sapa dulu nih Heri ya. Heri, selamat bergabung Heri. Heri. Halo, Heri. 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 Ada suara aku kan gitu? Kang Dito, loh, Ada, jelas, ada jelas, ya. Ada. Iya, oke. Ada, Heri, kok ada. selamat bergabung, Heri. Iya, oke. Heri, selamat bergabung. Kita turunkan dulu ya. Oke, coba bersuara lagi, Dinda Andi. Coba bersuara lagi.
Sudah. Oke, silakan tanggapi. Gini aja lah. Lek Faruk, Senipar. Udah clear semuanya pembicaraan sama Kang Dito. Soalnya kita mau ada kerjaan. Ya oke, intinya kita mau turun. Ya, mau turun naik. Nah, kita mau turun dulu, ada kerjaan. Oke. Tunggu sebentar sebelum turun ya. Dan dia sebenarnya pemahaman itu sudah bagus. Ketika kau tidak percaya dengan tulisan-tulisan dari Paulus, kan gitu, sudah benar. Jadi tinggal sedikit lagi sebenarnya. Kau akan sampai kepada apa yang dimaksud dan diajarkan oleh Yesus. Ya, Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Yesus itu tidak pernah mengajarkan konsep penebusan dosa dengan digantungnya anak-anak manusia di kayu salib. Yesus itu mengajarkan sebagaimana nabi-nabi terdahulu mengajarkan. Apa yang diajarkannya, hukum yang utama itu Tuhan Allah itu Esa. Dan Yesus juga mengajarkan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Musa dan nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Konsep untuk bertaubat ketika saranku, kalau kamu mau membaca 4 gospel, ya percaya kepada 4 gospel, bacalah dulu 4 gospel itu tadi, dibaca, diteliti, ditelaah, dipelajari, difahami gitu loh. Niscaya nanti dia akan dapat ini kemana arah dari pengajaran Yesus itu sendiri. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi? Jadi Cuma intinya lah, ajaran Yesus itu tetap bermoral dan punya kasih. Itu aja makanya diajarkan dalam Yesus itu dalam kekristenan. Tapi tapi di luar ajaran itu kita nggak tahu ada nggak sih itu ajaran Kristen itu dalam kasih. Ya, sempurnakan dulu pemahamanmu dengan yakinkan dirimu sudah pernah membaca 4 gospel tadi. Baca dulu lah sampai selesai, ya, baru korelasikan dengan pemahaman ini, gitu loh. Karena apa? Ketika izin ya Sadio, izin Bang Faruk, Bang Toko lanjut kerja aja dulu. Ini kan belum tuntas. Nanti Abang kalau ada waktu lagi kita di sini lagi ya Bang ya. Oke, kita belum tuntas Abang. Iya, nanti Abang kalau sudah tuntas baru Abang simpulkan. Kita pun di sini alhamdulillah tidak menghujat, kita tidak memaksakan orang juga. Abang mau kalau tetap Kristen nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa, silahkan. Ya, kita di sini berdiskusi, menegakkan argumentasi dan kita lihat yang mana kebenaran. Apakah benar yang disampaikan oleh Bang Faruk dan Kang Dito tadi atau tidak? Nanti dikomparasi aja ke Bible gitu Bang ya. Abang kerja aja dulu Bang. Nanti baru kita lanjut lagi nanti ya. Oke, selamat pagi ya. Ya, selamat pagi ya Bang. Ya kalau gitu diskusinya enak kan teman-teman. Ya, enak kan diskusi gitu kan? Enak. Ini naik kesurupan, maki-maki, botak, satpam, terjun, monas. Aduh. Bang Faruk, kalau aku yang tes anti rungkat nggak Bang Faruk ini? Enggak kan? Kalau yakin memang Ustadz Dio nggak kena pelanggaran, aku nggak masalah. Selama bukan aku ya, bukan akun Tolhani yang ngomong. Kalau akun Tolhani nggak anti rungkat ini. Tapi kalau kalau Bang Dio anti rungkat, seharusnya apapun yang Bang Dio katakan nggak kena benet. Coba ya, aku coba ya. Bang Dio nggak kena benet, coba. Babi, oten, anjing. Oten pemakan babi, pemakan anjing, kena gak? Oke, Indira. Halo Indira ini kresek Bang. Ya teman-teman ini ya di ini ya teman-teman di follow ya. Wah, kualitasnya studio ini kayak gitu rupanya ya. Malu nggak sih kayak gitu? Apa sih? Malu.
Malu nggak kayak gitu? Nggak malu ya? Apa yang mau dimalukan? Urat malunya udah putus kali ya? Ini mau tes anti rungkat loh, Kak. Kayaknya kata-kata itu yang kayak gitu gambang kali gitu loh. Padahal kita kalau mau bicara kayak gitu Loh, aja kan mikir. memang Oten pemakan babi memang. Emang kenapanya? Parah lah. Enggak, aku tanya dulu kau. Memang kau enggak makan babi? Tadi Anda pertama ngomong gimana? Bukan makan babi kan? Iya, Saya mau bilang pemakan babi, B2 pemakan saja anjing, saya iya kan? malu. Saya mau bilang B2 saja saya malu. Kenapa Anda begitu lantangnya bicara? Enggak, aku bilang tadi anti rungkat ini tes akun anti rungkat. Makanya aku bilang babi. Kami serah babi. Kami serah anjing. Nah, tuh kan kualitas Babi. kau itu kayak gitu. Anjing. Enggak, itu tes anti rungkat loh. Kau yang panas. Anda seperti itu. Rungkat. Aku nanti rungkat Kualitas Anda itu. Iya, mengujinya seperti Aduh. Itu Dia memang uji. Iya, ujiannya memang begitu. Mengucapkan sesuatu yang memang dilarang oleh TikTok. Kita mau tengok ini benar nggak? seperti ini. Ya, Kok kau yang kualitasnya panas seperti loh? ini. Mentang-mentang aku paling Bukan ganteng di saya, Bogor, bukan. kenapa kau yang panas? Saya tidak ada panas. Ntar lagi minta Tidak DM ada nih, panas. minta WA nih pasti DM nih, minta DM, lihatlah, ntar lagi DM nih, minta WA. Iya, bilang B2 malu, kok mesra makannya nggak malu. Ngatain B2 malu, tapi makan. Kualitas Anda Dan bilang mesra. Dan bilang mesra. Ah, kita sapa dulu yang baru bergabung ini, ada Bang Tanggangnya. Sabar dulu Dinda ya. iya ya. Ya udahlah ya, ini datang customer. Jangan lari kau, Malu saya. jangan lari lu kau. Sebentar nanti kau tengok kualitasku. Kabur dia. Kasih tengok kau kualitas caci maki Raja Dewa 7 keturunan nggak mati-mati, nggak benar rungkat-rungkat ini. Oke, belum bisa on cam ya, atau tidak mau tuh on cam ya. Dinda kita kasih dua pilihan, kita kaji temanya atau Dinda bertanya setelah itu turun gitu loh. Saya cuma tertarik ini temanya ini, siapa kutuk Yesus ini? Iya. Oh, kita kaji temanya. Ini tema ini aja, siapa kutuk Yesus? Oke, ini pertanyaan saya kepada kalian teman-teman Kristen. Siapa yang telah mengutuk Yesus? Karena dalam Galatia 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Di situ ada dua poin yang dikaji. Poin pertama, orang tergantung di kayu salib itu terkutuk, ada memang dalam perjanjian lama. Yang kedua, ya, siapa yang menentukan dan menghendaki Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Orang yang menjadi Spider-Man, orang yang jadi Spider-Man otomatis dia Spider-Man. Orang yang menjadi polisi otomatis dia polisi. Orang yang menjadi jaksa otomatis dia jaksa. Orang menjadi kutuk otomatis dia akan terkutuk. Dan muncul pertanyaan, siapa yang telah mengutuk Yesus? Silakan ditanggapi Dinda satu. Siapa yang mengutuk Yesus? Iya, berdasarkan Galatia 13 tadi. Kalau di sisi lalki, Diberkatilah kau Pak Helmi. kalau Silakan, di, Dinda. kalau mengutuk Yesus itu dikutuk karena dosa-dosa umat manusia. Saya nggak tanya itu. Yang Tidak dia ada, siapa? karena Pelakunya tidak siapa? ada manusia satupun yang bisa mengalahkan kutuk. Enggak, yang saya tanyakan, saya tidak tanyakan itu. Yang saya tanyakan, siapa yang telah mengutuk Yesus gitu loh. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Loh, tapi nggak berarti Galatia 3:13 salah. Tapi dia penyelamat dari kutuk. Tidak ada datanya. Yesus dikatakan penyelamat dari kutuk, nggak ada datanya. Kan yang dikutuk Tuhan Allah kan Adam dan Hawa. Simak Dinda ya, simak ya. Di dalam Galatia 3:13 kan dikatakan begini, ya. Kristus telah menebus kita
dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Analoginya, seorang yang menjadi polisi, otomatis dia polisi. Seorang yang menjadi tentara, otomatis dia tentara. Seorang yang menjadi kutuk, otomatis dia terkutuk. Maka muncul pertanyaan, siapa yang telah mengutuknya gitu loh. Tadi kan dari awal perkataan Yesus menyelamatkan kita dari kutuk sehingga dia menjadi Udah gitu narasinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk gitu loh. ya. Kan itu tadi belum baca itu. Yesus telah menyelamatkan kita dari hukum Bukan kutuk Taurat, menyelamatkan. Isi kalimatnya bukan menyelamatkan. Jangan dirubah-rubah lah Bible kalian. Menebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Orang menjadi polisi, otomatis dia polisi. Orang menjadi kutuk, otomatis dia terkutuk. Maka muncul pertanyaan, siapa yang telah mengutuknya? ya umat manusia. Nggak mau aku. Kapan pula aku? Mau manusia lah. Aku pun juga manusia loh. Kan tadi Yesus datang untuk menebus kita dari kutuk, ya kan? Terus kan, kutuk hukum Taurat. Sehingga dia menjadi kutuk. Ya, berarti Nah, kan akibat buat manusia Yesus dikutuk kan? Gimana? Kan Yesus telah menebus kita dari kutuk. Iya, di situ tertulisnya. Sebelum Yesus datang, berarti kan udah ada dari manusia, udah ada di kutuk dong, ya kan? Iya, di situ tertulisnya kata kita atau kata manusia. Pelan-pelan dulu baca, Bang. Iya, Pelan-pelan di baca. situ tertulisnya diksi kita atau diksi manusia. Kan diksi kita. Jadi jangan bawa-bawa manusia gitu loh. Kata kita itu terdiri dari beberapa golongan atau beberapa oknum. Kan gitu. Tidak berarti seluruh manusia. Jika diksinya kita. Gitu loh. Tapi kalau diksinya itu adalah manusia, maka seluruh manusia. Maka jangan dikatakan Yesus itu menebus manusia dari kutuk. Jangan. Tapi siapa golongan kita ini adalah golongan yang percaya terhadap tulisan-tulisan dari Paulus. Itulah golongan kita ini tadi. Sementara saya pribadi dengan seluruh umat Islam tidak percaya dengan tulisan Paulus. Sekarang saya tanya, Dinda Sapu percaya nggak dengan tulisannya Paulus? Saya percaya. Nah, maka kata kita itu mengarah kepada Dinda. Kan gitu. Berarti Yesus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena jalan yang dipilih adalah jalan menjadi kutuk, maka otomatis dia terkutuk. Berarti yang telah mengutuk Yesus itu adalah orang-orang yang percaya dengan tulisannya Paulus. Betul? Benar. Benar. Nah, berarti yang telah mengutuk Yesus adalah Paulus and the gang dan seluruh umat Kristen. Maka sekarang saya tanya lagi nih, muncul pertanyaan yang paling utama. Itu kata-kata jangan terlalu di-framing lah. Kok di framing? Tadi kan sudah benar Galatia, kamu tadi abang benar ngomong dari Galatia. Yesus datang menebus kamu dari hukum Taurat yang dikutuk. Dari kutuk, hukum Dari Taurat. kutuk. Salam, ayo sahab, ayo Dari kutuk. Waalaikumsalam, Bang Pinjano. Sehingga Nah, sekarang muncul pertanyaan. Apa legalitas yang dimiliki Paulus hingga dia berani mengutuk Yesus? Apa? mengada Paulus mengutuk Yesus. Lah, tadi Anda udah akui. Kata kita di situ mengarah kepada beberapa golongan atau beberapa oknum gitu loh. Karena kitab Galatia adalah kitab tulisannya Paulus, maka kata kita itu mengarah kepada Paulus dan orang-orang yang mendukung serta percaya tulisannya Paulus. Kami umat Islam tidak percaya dengan tulisan Paulus.
Dinda selaku umat Kristen percaya dengan tulisan Paulus. Maka kita di situ yang telah ditebus oleh Yesus dari kutuk hukum Taurat adalah Paulus dan juga umat Kristen. Kaliannya telah menjadikan Yesus itu terkutuk karena menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Maka muncul pertanyaan lagi, kapasitas apa, legalitas apa yang kalian miliki hingga kalian berani mengutuk Yesus? Silakan. Begini ya, saya tanya tadi, kan dari hukum Taurat yang terkutuk kan? Gimana? Kan dari hukum Taurat yang terkutuk kan? Loh, beda lagi poinnya itu tadi. Aku tidak tanya siapa itu hukum Taurat. Di dalam Galatia 3:13 dua oknum ini yang terkutuk. Yang pertama hukum Taurat, yang kedua Yesus. Saat ini yang saya kaji Yesus ini. Gitu loh. Ketika kalian percaya dengan tulisan Paulus dan mengamini Paulus mengutuk Yesus, kan gitu. Maka muncul pertanyaan, legalitas apa yang dimiliki Paulus sehingga dia berani untuk mengutuk Yesus gitu loh. Enggak, kita ke Galatia aja dulu tadi abangku. Iya, itu Galatia 3:13 kan isinya gitu. Dan Paulus kan menerangkan di situ. Ini ulangi lagi baca ya, tapi tolong jangan ulangi lagi bacanya ya. Tengok ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang pertama, ya. Sampai di situ dulu, sampai di situ dulu. Nah, dari hukum Taurat itu kutukan kan? Hukum Taurat ya. 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 Berarti itu mau dikaji di situ. Sampai di situ dulu abangku ya. Ya, apa yang dikaji di situ? Nggak usah panjang-panjang dulu kita bahas. Dari hukum Taurat. Berarti hukum Taurat bisa menjauh sedikit dari keramaian, Dinda Sapu. Noise. Oke, siap. Berarti hukum Taurat diturunkan pada masanya itu untuk orang-orang Israel kan? Ya, ulangan 33 nomor 4. Ya. Ulangan 4 nomor 4. Iya, terus hukum Taurat itu diturunkan. Halo Bang, kedengaran nggak? Iya, silakan. Iya. Berarti pada masa itu hukum Taurat yang diturunkan Allah kepada Bani Israel, ya kan? Karena Allah melihat Bani Israel ini sudah jauh dari peraturan-peraturan Tuhan, ya kan? Telah melanggar aturan-aturan Tuhan kan? Makanya diturunkan hukum Taurat. Ya tuh abangku. Ya lanjut. Nanti kalau aku ngomong jangan dipatahkan ya. Lanjut silakan. Iya. Sudah. Halo. Habis narasinya. Ya. Kalau kita membahas kalimat pertama, kalimat mukadimahnya, kalimat awal dari Galatia 3:13 kan dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Di situ dikatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Maka muncul pertanyaan, siapa pula yang menganggap hukum Taurat itu kutukan? Jika yang menganggap kutukan adalah Paulus dan juga umat Kristen, sementara Paulus dan juga kalian umat Kristen, kalian aja nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada satu catatan sejarah pun di mana dinyatakan umat Kristen itu berdasarkan KPR 11 nomor 26 hidup di bawah hukum Taurat. Kalian nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat, tapi kalian anggap langsung hukum Taurat itu sebuah kutukan. Sementara Bani Israel yang ribuan tahun hidup di bawah hukum Taurat tak pernah menganggap hukum Taurat itu kutukan. Itu penghinaan. Itu mengarah kepada penghinaan dari Musa untuk Musa kepada Bani Israel gitu loh. Sama halnya begini, Dinda Sapu nggak pernah hidup di bawah hukum Belanda, nggak pernah hidup di bawah hukum Inggris, nggak pernah hidup di bawah hukum Malaysia. Tapi ketika Dinda ada di Indonesia, enak aja Dinda mengutuk hukumnya Malaysia. Maka ketika orang Malaysia mendengar itu, orang Malaysia akan marah kepada Dinda, akan memberikan somasi gitu loh. Atas dasar apa kau katakan hukum Malaysia itu terkutuk, sementara kau tidak pernah mempelajari dan juga tidak pernah hidup di bawah hukum Malaysia? Begitu juga yang tertulis dalam Galatia 3:13 tadi. Inilah luar biasanya Paulus tadi. Kalau kalian buka pemikiran kalian, teman-temanku,
Luar biasanya Paulus ini tadi, ketika dia menyatakan hukum Taurat itu adalah kutukan, maka secara otomatis dia juga telah mengutuk Tuhan yang telah menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Tuhannya Musa dikutuk, Musanya dikutuk. Bahkan dalam Galatia 3:10, orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, kata Paulus. Dan seluruh para nabi yang pernah hidup di bawah hukum Taurat juga dikutuk oleh Paulus. Tidak hanya itu, Yesus juga dikutuk oleh Paulus. Maka sejatinya, kalau kalian imani Paulus ini adalah rasul, Paulus adalah rasul pengutuk. Dan kalian mengikuti rasul pengutuk, maka kalian menjadi pengutuk. Maka mungkin pertanyaannya, apa legalitas yang dimiliki Paulus sehingga dia berani mengutuk hukum Taurat dan juga mengutuk Yesus? Kalian nggak tahu sejarah hukum Taurat, kalian nggak tahu kenapa Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Ini Bang Faru ceritakan sejarahnya ini ya. Ketika Musa dan umatnya lepas dari cengkraman Fir'aun, ya, perjalanan mereka itu selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun menuju tanah Kanaan. Jika mereka tidak punya undang-undang sepanjang perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, maka hidup mereka akan berantakan. Mereka akan berbuat sesuka-sukanya. Sehingga perbuatan mereka itu bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Maka diturunkan sebuah ketetapan bagi Bani Yakub yang tertulis dalam Ulangan 33 nomor 4. Yang menjadi sebuah pegangan hukum bagi Bani Israel yang dibawa Musa lepas dari cengkraman Fir'aun. Di mana di dalam hak Taurat itu dilarang begini, larang begitu, larang begini, larang begitu, hukuman untuk ini, untuk itu, hukuman untuk itu, untuk ini. Itu diberikan kepada Musa dan itu sebuah rahmat bagi Bani Israel pada masa itu. Sebuah rahmat bagi mereka. Nah, datang teman-teman Kristen bersama-sama dengan Paulus, nggak ikut kalian. Kalian nggak ada ketika Musa membawa keluar Bani Israel dari tanah Mesir. Nggak ada Paulus di situ. Nggak ada juga umat Kristen di situ. Tapi dengan mudahnya kalian mengutuk hukum yang telah ditetapkan Tuhan kepada Musa dan juga Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, ya, legalitas dan juga kapasitas apa yang dimiliki Paulus sehingga dia berani mengutuk ya anak yang dikasih oleh Bapa dalam Matius 3 nomor 17. Bapak mengatakan dalam Matius 3 nomor 17, ketika selesai pembaptisan ketika Yohanes membaptisi Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lah dikutuk sama Paulus. Analoginya gini, Dinda Sapu, kau punya anak, kau bilang sama kami, ini anakku paling kusayang. Tiba-tiba datang tetanggamu mengutuk anakmu, marah nggak kok? Marah. Anak kesayangan tuh kok kutuk, gitu loh. Ribut sama tetanggamu atas dasar apa? Atas dasar apa kau kutuk anakmu? Anakku kan kau akan berkata begitu. Sama halnya, ketika Paulus mengutuk semuanya itu, maka muncul pertanyaan. Ya, legalitas kapasitas apa yang dimiliki Paulus? Seakan-akan Paulus itu lebih hebat daripada Bapak yang telah mengutus Yesus. Silakan tanggapi, Dinda. Ya, halo Bangku. Abang pintar juga nyari-nyari kata-kata yang ini ya. Untuk menebus umat manusia dari dosa atau kutuk. Karena tidak ada yang bisa selamat dari dosa atau kutuk. Ya kan, abangku? Dan tujuan Allah juga menurunkan firman ke dunia ini supaya kita tahu kebenaran. Dan melalui Yesus Kristus, karena zaman nenek moyang kita dulu, orang-orang Israel atau para rasul dahulu tidak ada bersih dari dosa, dan semua itu melanggar hukum Tuhan. Sehingga firman itu menjadi manusia dan Taurat itu digenapi, bukan dikutuk. Digenapi abangku.
Sehingga kita sekarang namanya menjadi perjanjian baru. Di perjanjian Pak Irwansyah. Makanya di perjanjian baru hukum Taurat itu digenapi menjadi kasih. Jawabannya jadi apa, Dinda Sapu? Apa kapasitas dan juga Tuhan Yesus terkutuk itu karena umat manusia. Tidak ada datanya itu. Sekarang datanya dikatakan Kristus telah menebus umat manusia dari hukum Adam dan Hawa dikutuk Allah enggak? Nggak ada datanya itu. Yang ada datanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa tidak menyertakan nama manusia? Karena kalau kau baca dalam Ulangan 33 nomor 4 dan Ulangan 4 nomor 44, hukum Taurat itu diturunkan bukan untuk seluruh umat manusia, tapi sebuah ketetapan hukum untuk Bani Yakub. Makanya Paulus mengurus dalam Galatia 3:13, diksi yang dia gunakan bukan diksi manusia, tapi diksi kita. Kalau dia bikin di situ diksi manusia, jelas salah total Paulus. Gitu loh. Jangan bawa manusia. Hukum Taurat tidak diturunkan untuk seluruh umat manusia. Kalau ada data dalam perjanjian lama di mana dikatakan hukum Taurat diturunkan untuk seluruh umat manusia, kupotong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana jadi cepak, kupotong. Makanya kalian pahami Bible kalian supaya kalian jangan lagi jadi Kristen. Kalian dari Kejadian sampai Wahyu nggak ngerti apa-apa kalian, makanya kalian masih Kristen. Kalian hanya mendengarkan perkataan dari bapak-bapak gereja yang penuh dengan dusta. Jangan bawa manusia lah, Dinda. Sekarang jawab pertanyaan beginilah begini. Dan juga legalitas yang dimiliki Paulus hingga dia berani mengutuk hukum Taurat dan juga mengutuk Yesus. Silakan. Beginilah, dari silsilah Adam dan Hawa, dari umat manusia pertama, dari silsilah Adam dan Hawa itu masih merujuk, masih di tentang orang Israel nggak, orang Yahudi nggak? Bukti lagi, Dinda nggak paham tentang Israel, tentang Yahudi. Israel itu dikatakan Israel, ya, itu Yakub. Yakub itu sebutan lain dari Israel. Yahudi itu anak keturunan Yakub dari 12 anak keturunannya. Salah satunya dari Yehuda. Sementara dari Yakub ke atas anak keturunannya sampai kepada Abraham dan juga Adam, nggak ada urusannya dengan Israel. Tidak dikatakan Israel dan tidak juga dikatakan Yahuda atau Yehuda atau Yahudi. Yahudi itu anak keturunan Yehuda dari 12 anak keturunan Yakub, gitu loh. Jangan naik ke atas. Kalau ke atas dari Yakub itu tidak ada urusannya Bani Israel dengan Yahudi, nggak ada itu. Bukan Bani Israel mereka, bukan Bani Yahudi juga mereka. Sekarang jawab pertanyaan saya, Dinda. Apa kapasitas yang dimiliki Paulus hingga dia berani mengutuk hukum Taurat, mengutuk Yesus, bahkan mengutuk Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa yang menjadi pegangan mereka ketika mereka bebas dari tanah Fir'aun? Silakan. Paulus itu tidak mengutuk, dia itu hanya menyampaikan firman. Ya, Bang. Seakan-akan dia dikatakan dia buktinya lagi dengan tulisan Paulus. Kau katakan Paulus menyampaikan firman. Ini buktinya lagi kau nggak tahu Bible, makanya masih Kristen. Jelas di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 dikatakan Paulus apa yang disampaikannya itu bukan merupakan firman Tuhan. Aku berkata-kata bukan merupakan firman Tuhan, kata Paulus, gitu loh. Makanya kalian adik-adikku Kristen, baca dulu Bible kalian itu supaya kalian ngomong tidak berdasarkan maaf cakap ya kelongoran kalian. Bukan orang Kristen kalau kalian baca Bible, ya baca Bible kalian nggak mungkin kalian Kristen. Kalau nggak percaya aku buka di 2 Korintus 11 nomor 17. Enggak, bentar dulu, Bang. Bukan orang Kristen doang yang percaya hukum Taurat, abangku. Rasulullah percaya hukum Taurat, abangku.
Nih, baca ini, denger nih. Nih, 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Coba tunjukkan. Melainkan sebagai seorang yang DODOH, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi tidak ada sangkut pautnya firman Tuhan dengan perkataannya Paulus. Karena Paulus sendiri mengatakan setiap dia berkata itu bukan firman Tuhan. Coba baca paragrafnya, coba baca Bangku. Apa? Itu kan pasti ada paragrafnya di atas. Orang paragraf pula pas. Apa pula urusannya paragraf dengan Bibel? Ya itu Paulus itu berbicara tentang siapa, Bangku? Hah? Berbicara tentang siapa? Dia berbicara kepada orang-orang di Korintus. Ketika dia menuliskan surat kepada orang Korintus, nah ini lagi kan, makanya Dinda masih Kristen kan. Ini yang tadi aja saya sangat menarik ini. Bahkan sejarah penulisan surat-surat Paulus pun Dinda nggak tahu kan. Begini Bangku. Tadi abang bilang hukum Taurat itu dipercaya orang Kristen. Kalian juga mempercayai hukum Taurat? Orang Kristen, nggak pernah aku ngomong hukum Taurat itu dipercaya orang Kristen. Yang aku bilang, hukum Taurat itu diturunkan bukan untuk seluruh umat manusia, tapi untuk Bani Yakub, anak keturunannya Yakub. Ulangan 33 nomor 4 yang diturunkan kepada Musa gitu loh. Lantas lalu datang Paulus. Dia nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Dia juga bukan anak keturunannya Yakub. Dengan mudahnya dia mengutuk hukum Taurat. Lalu seribu tahun kemudian datang Kristen, ikut-ikutan mengutuk hukum Taurat. Ikut-ikutan mengatakan hidup di bawah hukum Taurat merupakan kutukan. Gitu loh. Maka muncul pertanyaan, legalitas dan kapasitas apa yang dimiliki Paulus hingga dia berani mengutuk hukum Taurat, mengutuk para nabi yang berpegang pada hukum Taurat, Galatia 3:10, dan juga mengutuk Yesus itu sendiri, bahkan mengutus Tuhan yang telah menurunkan hukum Taurat kepada Bani Israel sebagai rahmat. Apa legalitas dan kapasitasnya Paulus? Tapi abang bilang Paulus mengutuk Yesus Kristus. Nah, tapi Paulus juga mati untuk Yesus Kristus. Gimana itu ceritanya? Abang bilang Paulus mengutuk Yesus Kristus. Ya kan? Ya dong? Tapi Paulus juga mati untuk Yesus Kristus. Ya, itu sah-sah saja. Sama analoginya begini, Dinda. Ada seorang wanita, jangan bilang MATI ya, meninggal ya. Ada seorang wanita, dia mengklaim dia bundir, melakukan bundir, ya. Ya, dia siap meninggal ya untuk Faruk, kata dia. Ya, itu urusan dia. Itu klaim sepihaknya dia. Selama tidak ada klaim dari aku mengatakan benar perempuan itu meninggal untuk aku, maka itu hanya mimpi dia saja. Waalaikumsalam. Itu cinta bertepuk tangan namanya. Begini ya. Abang katakan Paulus mengutuk Yesus Kristus. Jika benar Paulus meninggal untuk Yesus Kristus, mana legalitas lagi dari Yesus mengatakan hal itu? Nanti kalau saya kasih tahu, abang percaya nggak? Loh, jangan harapan aku percaya dulu. Jangan harapan aku percaya dulu. Ku pasti kalau abang nggak mau percaya, susah kita menjelaskan. Bagaimana lagi? Abang kan bertanya. Kalau ada ayatnya, ku potong rambut temanku si gondrong nggak bercelana jadi cepat. Wow. Jadi itu Yesus nggak kenal Paulus, enggak. Bahkan kerasulan dari Paulus itu klaim sepihak. Gitu loh. Di mana Paulus walaupun narasi abang begini, tapi saya senang ada abang itu memahami Alkitab sedikit, walaupun abang itu tidak merasa itu benar. Saya senang, nggak apa-apa, itu kan hak abang.
Karena gini Dinda, Kepercayaan abang itu saya nggak bisa paksakan. ya gini Dinda, Abang satu itu harus percaya ke situ. sedikit lagi Dinda, sedikit lagi. Makanya saya berani pastikan, jika ada orang Kristen pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai, gak mungkin dia menjadi Kristen. Jangan. Saya bang, Malah. saya bang. Ini lagi berdusta lah. Di dalam Kalau Alkitab Anda pernah baca begini ya, Bible Bang. sampai habis, nggak mungkin kayak Begini. gini narasi Anda. Anda katakan tadi yang disampaikan Paulus adalah firman Tuhan. Berarti Anda berbohong. Begini ya, Bang. Nggak mungkin. Kitab dikatakan jangan bersumpah demi Tuhan ya. Aku mengenal orang-orang yang pernah baca Bible sampai habis dari narasi-narasi dan buah pemikirannya. Kenal aku. Utus pun Dinda nggak tahu, kitab Galatia pun Dinda nggak tahu, hukum Taurat yang menjadi ketetapan bagi Bani Israel pun Dinda nggak tahu. Kalau lagi masalah yang lain, masa Dinda baca nggak ngerti apa-apa? Bible setebal ini dibaca, satu pun gak ada yang lengket. Itu berarti ketika kau baca Bible, baru di Kejadian 1 nomor 1 udah tidur di atas Bible. Itu mimpi, udah pernah menghabiskan baca Bible. Kan? Itu artinya mimpi. Oke, dari tadi Dinda Perianus, Anda saya naikkan, saya sapa tapi tidak mau bicara, makanya saya turunkan. Nggak ada tadi ada nyapa. Hah? Nggak ada. Tadi udah saya naikkan Perianus. Tapi diturunin lagi tadi, Bos. Apa? Diturunin lagi tadi. Karena kau nggak bersuara, Dinda, makanya saya turunkan. Oke. Halo, Oke, Abang ini saya panggil, tunggu dulu. Saya tunggu dulu. Kamu Abang Tusian nih, Pak. Ya, sabar dulu Dinda, Pak. Sabar. Ya, gantian dulu ya. Si Perianus ini udah komplain di bawah. Dia mau ngomong katanya. Sabar dulu Dinda, Siap sabar ya. mendengarkan. Siap mendengarkan. Tapi kan Oke, kita ini Ferry. belum jelas ini Abangku. Ya, oke, terserah. Kita selesaikan dulu kita berdua. Udah selesai. Anda berdusta. Sabar dulu. Untuk Perianus, izin ya Dinda Perianus, aku panggil Anda pakai nama depanmu atau nama belakangmu? Aku panggil Mana enaknya. Oh, enaknya panggil Anus ya. Oke, silakan Nus. Tanggapi Dinda Nus, silakan. Apa yang mau kamu tanggapin? Jadi nggak enak pula. Silakan, jika ada yang mau aku tanggapi dari diskusi kami tadi sama Dinda Sapu, silakan. Itu boleh dijelaskan kembali itu diskusi kalian tadi? Loh, tadi kok nggak nyimak? Ya siapa tahu beda lah. Sama, orang membahasnya dengan data kok sama. Semua bermuara ya dari Galatia 3:13, di mana Paulus menuliskan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Poin pertama, hukum Taurat ternyata kutukan. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Seseorang yang menjadi polisi, otomatis dia polisi. Seseorang yang menjadi tentara, otomatis dia tentara. Yesus yang menjadi kutuk, otomatis dia menjadi terkutuk. Kalau Anda tertulis, Tadi di mana itu di Galatia berapa? apa? Di Galatia berapa? Poin pertama tadi di Galatia berapa? Nah, ini buktinya. Kamu masih Kristen. Jawab dulu itu di Galatia di mana dulu? Nggak tahu juga Bibilnya. Nggak tahu di Bibilnya. Galatia itu. Udahlah Abangku Perianus, apapun kita terangkan nanti dia nggak bakal Sama dulu kok Dinda Sapu. Mana dulu di Galatianya? Beritahu dulu Galatianya. Dari tadi aku lihat itu penjelasan nggak jelas itu, nggak berdata, nggak ada datanya, nggak jelas itu penjelasannya. Mana orang Kristen percaya kalau itu penjelasannya itu nggak berdata, nggak sesuai dengan sejarah. Berapa lagi katanya kawan? Wah, itu tanpa jelas itu sama halnya itu nggak relevan itu. Galatia 3:13 Dinda Anus.
Sudah? Sabar. Ya, tetap layar teman-teman. Love orange-nya teman-teman ya. Ya biar Tetap nambah. layar orange-nya teman-teman. Biar lebih kuat lagi teman-teman. Tuh L kita diisi Benar itu, teman-teman. benar itu. Itu L-nya ada kopi. Nah, kopi berapa nih? L-nya. Berkuat koma kita nih. Itu upeti itu bagi TikTok itu. L itu upeti sama TikTok itu. Silakan Dinda Peri. Babang Faruk nggak perlu baca. Babang Faruk sudah hafal Dinda. Silakan Dinda. Galatia berapa tadi? Ya Allah ya Tuhan. Maaf ya, Bang Faru ini tadi saya tidak jelas ya. Tidak. Galatia 33 ayat 13. Ini lagi si sapu katanya pernah baca Bible. Galatia 33. Pernah baca Bible langsung selesai. Ketahuan tak bohong teman-teman. Galatia 33 nomor 13 katanya. Nggak ada Galatia 33 wes. Ya nggak ada. Orang si sapu nokok. Kayak gini yang katanya kan pernah baca Bible selesai dari Kejadian sampai Wahyu di sana. Kamu yang ngomong Galatia 33 ayat 13. Galatia 33. Kitab Galatia sampai 33. Ya Allah. Galatia 3. Ini kuulangi sekali lagi lah ya. Galatia 3. Iya, nomor 13 loh Dinda. Mas sampai 10 Oke, saya baca sama kita semua. Di ayat yang ke-13 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini sebenarnya begini ya Bang Faru. Makanya kalau misalnya kalau Kristen itu memahami sejarahnya tidak hanya sekedar membaca satu ayat saja, pasti ada beberapa juga pendukungnya. Ada juga beberapa terjemahannya. Ini sebenarnya yang tertuju kepada orang. Istilahnya Yesus di sini itu mengeluarkan bangsa-bangsanya atau umat manusia itu keluar dari kutuk, membebaskan dari kutuk. Begitu. Hancur banget. Terus yang salahnya di mana di ayat yang ke-13 ini? Di mana dalam Galatia 3:13 bercerita tentang bangsa-bangsa? Ya ini tertuju kepada bangsa-bangsa, kepada umatnya. Di mana ada yang bangsa-bangsa? Makanya aku bilang, betul kata almarhum Ustadz Yahya Waloni ya. Yesus salto ke depan, Paulus salto ke belakang, umat Kristi diguling-guling. Dengar. Apa pula tidak percaya sama pendeta Yahya Waloni itu? Dia bukan pendeta, dia bukan pendeta. Dinda, dengarkan abangnya itu Dinda. tidak seperti orang-orang kaum awam. Dinda, dengarkan abangnya Dinda ya. Saya baca lagi nih Dinda ya, Galatia 3:13. Abang Faruk ini hafal Babang Faruk karena Babang Faruk ini master Bible ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuk lawan tergantung di kayu salib. Di situ nggak ada bicara tentang bangsa-bangsa. Mesti harus, makanya itu di ayat yang sebelumnya pemahaman baca. Udah baca Dinda. Katanya udah Alkitab lain sebagainya. Cair bro. Tahu ya, sekarang semua. Kakak Dinda. Cair dong. Diberkatilah suamimu Kakak Dinda. Sorry ya, aku tidak ketar-ketir dengan pembahasannya itu yang tidak benar, tidak relevan sama sekali. Gini loh Dinda, simak pelan-pelan Dinda ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dari kutuk hukum Taurat. Sekarang saya tanya, siapa yang telah menyatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan? Siapa? Ya Yesus Kristus sendiri. Itu di dalam Galatia itu. Di mana Yesus mengatakan hukum Taurat itu kutukan? Sementara dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18, Yesus itu berkata, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menyempurnakannya. Lebih baik langit dan bumi ini hancur daripada satu iota dari hukum Taurat itu dibatalkan." Iya, itu benar itu. Mengatakan hukum Taurat jangan batal.
Dengar dulu benar Dinda. itu terus Hukum Taurat itu jangan batal, kata Yesus. Sebelum langit dan bumi hancur, hukum Taurat itu jangan dibatalkan. Lalu Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 membatalkan hukum Taurat. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat dengan segala ketentuannya telah dibatalkan. Yang membatalkan hukum Taurat itu bukan Yesus, tapi Paulus. Mungkin lagi. Pertanyaan, kapasitas legalitas apa yang dimiliki si botak? Sebentar lagi nih. Kapasitas legalitas apa yang dimiliki Paulus sehingga dia membatalkan dan mengutuk hukum Taurat? Apa? Makanya aku bilang, itulah alasan kalian masih Kristen, karena kalian lebih percaya perkataan Paulus. Yang kedua, kalian nggak tahu Bible kalian. Oke, beginilah Abang Faruk Sianipar, beginilah. Baiklah, saya ikuti dulu narasi abang ya. Baiklah, Kristen itu tidak benar. Terus ajarilah dulu saya kan sering ini mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz ini ya, di YouTube. Di YouTube, di TV bahkan pengajian subuh itu sering saya dengar ya abangku ya. Begini, saya tertarik dengan pernah ada satu Ustadz mengatakan, bahkan sering juga diperbicarakan, saya tertarik dengan Isa ini yang di dalam Al-Quran. Bolehkah saya bertanya abangku? Silakan Dinda. Oke. Isa di dalam Al-Quran ini sangat spesial, menarik. Saya baca, bahkan dia sampai diangkat Allah ke surga ketika dia mau disalibkan. Sederhana aja pertanyaan saya, Bangku. Ajaran apa yang dilakukan Isa sehingga dia begitu spesial atau sehingga dia begitu dikasihi Allah? Sudah? Oke, sudah. Oke. Kalau Anda katakan Nabi Isa alaihissalam adalah yang dikasihi oleh Allah, salah. Karena tidak ada satu narasi pun di dalam Al-Quran di mana Isa ibnu Maryam itu dikatakan dikasihi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia diangkat karena guna menyelamatkan dia dari perbuatan keji orang pada masa itu yang berupaya untuk membunuhnya. Dan dia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari pembunuhan itu. Tak mampu dia. Hingga Allah harus mengangkat dia. Karena dia tidak mampu dengan kemampuan dia untuk menyelamatkan dirinya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad SAW sudah berupaya untuk dibunuh dari dia lahir sampai dia meninggal dunia dalam kondisi sakit. Yang pertama, percobaan pembunuhan yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi satu hari sebelum terjadinya hijrah Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar dari Mekah ke Madinah. Waktu itu para pembesar Quraisy yang ada di tanah Mekah memberikan sayembara 100 ekor unta merah kepada orang-orang yang bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga dia mengerahkan pemuda-pemuda kuat dari Bani Israel, dari orang Quraisy yang ada di tanah Mekah untuk membunuh Nabi. Akan tetapi Nabi kami Nabi Muhammad SAW melalui tuntunan dari Allah dan disertai dengan kecerdasannya selamat dari konspirasi pembunuhan itu. Hingga dia sampai ke tanah Madinah. Bahkan di Bukit Tur, di Gua Tur, ketika dia bersembunyi dengan Abu Bakar, di mana gua itu sebenarnya hanya sejengkal kedalamannya dari orang di luarnya. Tapi Allah menutup pandangan dari orang-orang pada masa itu ketika melihat Nabi Muhammad SAW di Gua Tur. Mereka nggak mampu melihat Nabi. Selamat Nabi kami. Yang kedua, percobaan konspirasi pembunuhannya melalui beberapa peperangan yang dihadapi Nabi. Beberapa peperangan dihadapi Nabi kami. Perang pertama, perang nggak masuk akal bagi orang Roma dan juga Persia. Perang nggak masuk akal. Kenapa dikatakan perang nggak masuk akal? Pasukan Nabi Muhammad SAW sebanyak 313 orang harus menghadapi orang Quraisy 1000 orang lebih.
di mana pasukan Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah ikut perang. Hanya segelintir orang yang terbiasa terjun ke medan perang. Siapa itu? Dialah pamannya Hamzah. Yang lainnya pedagang, petani, budak. Bagaimana bisa mengalahkan kafir Quraisy yang terkenal kekuatan perangnya di tengah-tengah Madinah? Tapi peperangan itu dimenangi oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Satu goresan kecil pun tidak ada dalam lukanya Nabi Muhammad SAW. Berbanding terbalik, Dinda, dengan Yesus yang katanya bisa menghidupkan orang mati, yang katanya bisa berjalan di atas air. Yang bentar dulu, Dinda, nanti kita ke Isa. Ya, nanti kita ke Isa. Yang katanya bisa berjalan di atas air, yang katanya bisa menyembuhkan orang, cuman didatengin hanya beberapa tentara, ketangkap, bunyak, babak belur, meninggal dalam kondisi terkutuk dan terhina. Belum masuk akal. Masuk akal lah, kata siapa itu nggak masuk akal? Kok kena benet aku lagi ya? Kata siapa itu nggak masuk akal? Mana datanya itu kalau nggak masuk akal Yesus itu jalan di atas air? Mana datanya? Kalau itu nggak masuk akal, mana datanya? Keluarkan dulu datanya. Apa yang membinet kamu, Bangku? Kalau kamu bilang mengatakan Yesus itu tidak masuk akal, dia jalan di atas air, tidak menyembuhkan orang. Jangan dulu, Bang Payamus. Mana datanya? Mana datanya? Keluarkan dulu datanya. Enggak, yang tadi itu belum dijelaskan tentang Isa. Saya penasaran. Tentang Isa belum jelaskan, Abangku. Ajaran apa yang diajarkan? Hukum apa yang diajarkan? Oke, sekarang kita ke Isa ya, ke Isa ibnu Maryam teman-teman ya, ke Isa ibnu Maryam. Ajaran apa yang disampaikan Isa ibnu Maryam tertulis dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34. Yang isinya, qala inni abadullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Artinya ini yang diajarkan oleh Isa ibnu Maryam. Tengok ya, kita simak ya. Quran surah Maryam ya, nih ajaran dia. Ayat 30 sampai 34. Ini ajarannya. Ya. Yang pertama, dia berkata, yang diajarkannya nih ya, pengajaran dia yang pertama, ya. Dia menyatakan dirinya hamba Allah dan kepada dia akan diturunkan Injil dan dia akan menjadi seorang nabi. Itu diperkenalkannya dirinya yang tertulis dalam surah Maryam ayat 30 tadi. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia memperkenalkan dirinya nabi ya, bukan Tuhan. Yang kedua, dia memerintahkan ya di ayat 31-nya dia berkata, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Diberkahi ya di mana saja dia berada, bukan mati terkutuk tergantung di kayu salib, bukan. Bukan. Ya, dia mengajarkan, aku ini orang yang diberkahi loh, di mana aja aku berada, karena dia diberkahi di mana saja dia berada. Nggak mungkin dia terkutuk tergantung di kayu salib tanpa celana. Ketiga, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Yang diajarkan Isa ibnu Maryam, sholat, bukan jiplak-jiplak di gereja. Mana dibayaknya, Bang? Benar dulu lah Dinda, kau yang minta kan, begitu dijelaskan ngamuk. Bukan jiplak-jiplak di gereja, bukan parboy di gereja, bukan tipu-tipu tekan. Kan kau yang minta, kenapa yang diajarkan Isa ibnu Maryam? Ini diajarkannya sholat. Yang keempat, apa yang diajarkannya? Untuk melaksanakan dan juga menunaikan zakat, bukan memungut perpuluhan. Kali ngarang sama Bang Pulu kau, aku udah kena benet ini, kau turun aja lah kau. Ini kau paksa ini teman-teman ya, kau paksa ini sebenarnya, gitu loh. Gara-gara gantung narasinya ini, kau pertaruhkan akunku ini udah nih. Dia memerintahkan sholat dan juga menunaikan zakat.
Sementara Kristen joget-joget pargoy, tepuk-tepuk tangan di gereja, geleng-geleng kepala. Itu bukan ajaran yang Isa ibnu Maryam. Umat yang saat ini istiqomah sholat dan menunaikan zakat adalah umat Islam. Jika dikatakan dalam Quran yang Isa ibnu Maryam jalan yang lurus dikatakan Isa ibnu Maryam diamalkan oleh umat Islam, diimplementasikan umat Islam. Karena apa? Umat Islam yang mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Sementara umat Kristen mengutip perpuluhan, joget-joget dan pargoy di gereja. Terima kalian, kenyataannya tidak. Nah, yang kelima, dan berbakti kepada ibuku, kata Yesus. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ingat, yang kelima diajarkan Isa, berbakti kepada ibuku. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kami berbakti kepada ibu kami. Sementara Paulus mengajarkan untuk kalian Kristen benci kepada orang tua kalian. Baca di dalam Lukas 14 nomor 26. Apa kata Lukas di situ dalam Lukas 14 nomor 26? Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Nggak sesuai dengan ajarnya si Lukas ini. Isa ibnu Maryam mengajarkan supaya berbakti kepada ibunya, bukan membenci ibunya. Yang keenam, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ingat, kesejahteraan dilimpahkan kepadaku, kata Isa, bukan kutukan. Kesejahteraan katanya, cair dong. Ya, kalian semua kakak dinda diberkati. Yang terakhir, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dihidupkan kembali. Jadi, ketika kau sudah mengetahui apa yang diajarkan oleh Isa ibnu Maryam, kenapa kalian masih Kristen? Harusnya kalian Islam. Karena tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW dan juga apa yang ditulis dalam Al-Quran untuk membenci orang tua, nggak boleh. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan jangankan membantah orang tuamu, mengatakan kepada orang tuamu pun jangan. Bahkan satu riwayat dikisahkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama yang aku lakukan? Ya, kepada siapa aku harus berbakti? Ibumu, kata Rasulullah. Yang kedua, kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu, katanya. Yang ketiga, kepada siapa aku harus berbakti ya Rasulullah? Ibumu, kata Rasulullah. 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat baru dikatakan, kepada siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ayahmu. Selaras dengan diajarkan oleh Isa ibnu Maryam. Sementara ketika Lukas ditanyakan, Lukas, apa yang harus kami lakukan kepada ayah kami, ibu kami, istri kami, anak kami, Lukas? Sesuai dengan ajarannya Yesus, apa kata Lukas? Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, wow, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Longor. Itu longor, tidak sesuai dengan pengajarannya Isa ibnu Maryam, apalagi pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat teman-teman, begitu luar biasanya Nabi Muhammad SAW ini terhadap ibunya teman-teman. Ibu menyusuinya saja, Halimatus Sa'diyah. Suatu ketika Nabi sudah menjadi Rasul dan juga pemimpin di negeri, Halimatus Sa'diyah pernah datang di tanah Mekah. Aku mau nahan air mata nih menceritakan ini. Begitu luar biasanya dia baktinya kepada ibu menyusuinya loh, ibu menyusuinya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu terbiasa menggunakan imamah di kepalanya untuk menahan panas, ya, yang di apanya ini, di kepalanya ini, imamah. Begitu melihat Halimatus Sa'diyah dari jauh dan hendak menghampiri dia, dilepasnya imamahnya, dijadikannya imamah ini sebagai red carpet kalau di zaman sekarang. Dibentangkannya imamahnya itu di tanah, ya, di tanah dibentangkannya, dimintanya supaya menjadi landasan bagi Halimatus Sa'diyah untuk berjalan. Tak mau dia kaki dari wanita yang pernah menyusuinya dikotori oleh tanah.
Ketika itu Abu Bakar di sampingnya, cemburu Abu Bakar, merasa gimana Abu Bakar? Ya karena aku sahabat dia paling dekat. Apa kata Abu Bakar? Rasulullah SAW tak pernah melakukan hal itu kepada aku, kata dia. Tapi dia lakukan kepada wanita itu. Lalu Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Dia adalah ibuku yang menyusuiku. Berbanding terbalik dengan ajarannya Bidel. Yang tertulis dalam kitab Markus 3 nomor 21 nomor 16 sampai dengan 21. Ketika Maria ibunya Yesus dan keluarganya mendatangi Yesus di Bait Allah, Yesus ada di dalam, mamanya ada di luar beserta saudaranya. Disampaikan oleh murid, Yesus, ya Tuhan, di luar ada ibu dan saudaramu. Apa kata Yesus? Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Mereka yang mengikuti kehendak Bapakku, dialah saudaraku, dialah ibuku. Dibantahnya mamanya. Itu bukan ajaran Bapak itu. Mama yang melahirkan dia, bertaruh nyawa melahirkan dia, meneteskan darah demi membesarkan dia, dibantah sama dia. Tertulis dalam kitab Markus 3. Sementara Nabi Muhammad SAW luar biasa pengajarannya kan. Sekarang saya tanya sama Dinda Sapu, kenapa kok masih Kristen? Silakan Dinda. Begini ya Bang, udah belum Bangku. Saya kan ya, cepat lagi kita rungkat teman-teman ya. Bentar lagi kita akan rungkat ini. Kita rungkat. Begini, saya nggak membantah apapun. Ya, sebelum rungkat, yang mau memenuhi WL-nya silakan. Biar dapat berkat dari Bang Faruk, biar dapat berkat. Begini ya Bangku, saya tidak membantah apapun yang Abang katakan ya. Tapi tadi ada yang menarik yang Abang katakan, yang ke-6 tadi. Dia mati dan dibangkitkan. Itu dia yang mati dan dibangkitkan itu siapa Bangku? Nah, dengar Dinda. Iya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membangkitkan. Dengar, di dalam Al-Quran seluruh manusia juga akan dibangkitkan. Ya, seperti yang tertulis dalam surah Al-Zilzalah. Idza zulzilatul ardu zilzalaha. Abang bilang tadi dibangkitkan dan dibangkitkan. Dengar Dinda, kelak yang dibangkitkan itu bukan cuma Isa. Seluruh manusia bisa mati dong Abangku. Dengar dulu Dinda. Dengar dulu Abang ngomong. Itu bukan dalam kondisi Isa ibnu Maryam meninggal. Dia kan baru lahir ini. Dia menyampaikan apa yang akan dia dihadapi. Semoga keberkahan ada padaku di hari aku dilahirkan. Kan dia ngomong baru lahir ini, dalam buayan memaknya dia ngomong. Di hari aku akan dimatikan dan di hari aku akan dibangkitkan. Bukan hanya Isa ibnu Maryam yang akan mengalami itu. Kami juga mengalami, seluruh manusia mengalami dilahirkan, dimatikan, semua manusia akan dibangkitkan. Di dalam Al-Quran ya tertuliskan itu dalam surah Al-Zilzalah ketika bumi mengeluarkan isinya. Baru dalam surah Al-Adiyat ketika diceritakan orang yang bangkit di dalam kubur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya Dinda. Bukan berarti Isa sudah meninggal, belum. Tapi dia menceritakan apa yang akan dialaminya nanti setelah tergenapi umurnya. Dia berkata ketika dalam buayan, begitu Dinda. Tapi kan Isa memang berarti tidak mengalaminya lagi kan karena udah diangkat kan? Iya, karena nanti dia diturunkan ke dunia kembali. Disitulah nanti. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, di bumi kau hidupkan, dan di bumi juga nanti kau akan dimatikan, dan dari bumi juga kelak kau akan dibangkitkan. Dibalikkan nanti dia ke bumi, dan balik dia ke bumi, baru dia meninggal di bumi. Nah, nanti makanya saya bingung tadi Abangku. Jadi matikan, mati soalnya masih di surga. Makanya saya tanya lagi. Bukan, Jairo diberkati. Dengar seru kan perkataan kita ini kan jadi diberkati Abang Fori. Teruskan. Gini contoh. Kau ke depannya 3 hari dari sekarang, kau akan menjadi gubernur, ya kan? Terus kau ngomong, amin. Aku dengar dulu Dinda. Kan doa Bang itu. Ini analogi Babang Faruk kasih ke kamu Dinda.
Terus kamu ngomong 3 hari lagi kan kamu akan jadi gubernur dan kau tahu itu gitu loh. Terus kau ngomong, semoga aku diberkahi ketika aku belum jadi gubernur, aku jadi gubernur, dan nanti ketika aku tidak jadi gubernur. Ketika berkata itu, apakah sudah jadi gubernur? Belum. Tapi kau tahu kelak kau akan jadi gubernur. Dan ketika kau nanti jadi gubernur, kau minta tetap semoga Tuhan memberkahimu ketika kau jadi gubernur. Dan ketika itu, apakah kau sudah pensiun dari gubernur? Belum. Tapi itu adalah doamu. Semoga ketika kau pensiun jadi gubernur, kau tetap akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Begitu juga yang dikatakan Isa ibnu Maryam di ayat 34, itu doa dia. Semoga aku diberkahi di hari aku dilahirkan, di hari aku dimatikan, dan di hari aku akan dibangkitkan. Itu doa dia. Dan